these things come love. I just can't handle with these things come love. Run away and crazy little thing of love. There goes my baby. Kan laut Gini loh guys, hanya kolam susu. Yeah. Kayu dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Pangkat kayu Guys. dan batu jadi Memang tanaman. bener guys, lagu ini nih gak ada Orang titiknya. bilang tanah Jadi, guys. kita tanah surga. Misalnya gak diberhentiin guys. Pangkat kayu dan batu Udah, jadi udah. tanaman. Ini gak jadi nih. Bukan lautan. Gak ada titiknya nih guys. Jadi kita terus menerus akan berputar-putar menyanyikan lagu ini. Tapi Ya. sebenarnya adalah simbol bahwa memang musik itu adalah koma. Karya seni itu adalah koma ya dong. Kalau titik kelar repot. Habis gitu semuanya. kan. Gitu. Tapi ngobrol hari ini adalah Jangan berputar-putar di COVID. Ngobrol kita hari ini tuh kan? emang, tapi kan ada pilihan nih. Nah, Iya. jadi ada pilihan apakah terus berkarya dalam kesenian Ya? Atau banting setir? banting setir. Pokoknya nggak boleh titik. Nggak boleh Harus Pokoknya koma. nggak boleh titik, harus koma. Harus Benar koma. banget itu, gitu. Nggak boleh titik, harus koma. Nah, sekarang Banting banting setirnya setir. gimana? Ya kayak ngelapak-ngelapak lah, Ngelapak-ngelapak. apalah Jadi gitu pilihannya kan. ngartis atau ngelapak gitu. Ya bahasa simpelnya kira-kira gitu deh ya. Sebenarnya ngelapak ini Entar dulu. Ini artis-artis mulu nih karena dua kakak-kakak gue berdua ini kan adalah jurnalis. Jadi kalau jurnalis nih tetap jadi jurnalis apa ngelapak nih kalau di masa ini coba Aku bukan jurnalis Kita ngobrolin dulu dong. dong. Cuma penulis. Oh, Penulis. penulis. Nah, oke, penulis tetap nggak? Ya nulis mah tetap. Di masa Covid? Justru makin produktif. Kan kalau pakai masker tetap bisa menulis. Iya. Oh iya Nggak ketemu orang, Kalau malah- jurnalisme Kalau nggak ketemu orang malah karyanya jadi banyak gitu loh. Jurnalis. Ya kan? Iya, Jadi iya, produktif iya, kan? iya. Kalau jurnalisme pada dasarnya ada yang work from home, tapi ada yang emang harus turun ke lapangan. Harus Karena liputan ya. karena kan dia harus memberitakan tentang COVID itu sendiri kan. Jadi basically mereka malah lebih sibuk. Malah lebih sibuk. Jadi gini guys. Risikonya lebih gede malah ya. Sekolah lebih gede. Jadi kalau seperti kita misalnya ngomong gini deh, kesenian menulis itu kan juga salah satu Ya, bentuk ya. bentuk kesenian. Gitu. Nah, itu tuh tidak terganggu dalam hal ini. Enggak, jadi Hanya penjualannya terganggu nggak? buku sih enggak. Enggak, Justru karena tetap orang ya. banyak di rumah. Jadi baca. Jadi Jadi baca buku. Nah, itu jadi ada beberapa yang terdampaknya itu secara langsung Ya. gitu ya. Ada beberapa yang terdampaknya itu enggak tipis-tipis aja, tapi ada juga yang enggak. Seperti Ya. jurnalisme itu tidak apa-apa. Jadi Nggak mereka apa-apa. tetap bergulir dan tetap berjalan. Jadi dalam hal ini gue marah dong. Kan gue sebagai penyanyi, jadi kenapa harus pekerjaan gue yang kena gitu kan? Nggak bisa manggung. Iya dong. Kalau aku nerbitin buku, nerbitin novel, nerbitin Tetap. tetap bisa. Jadi makanya gue nggak jadi musisi. Benar. Ini mungkin adalah sebuah kita tukeran aja. nggak mau mbak gue Nggak mau? nggak mau. Ya aku juga tadi nyanyi fals. Aku nggak mau. Tapi gini, berarti kita karena kita tadi ngomongin kita nggak boleh titik, kita Ya. harus selalu Ya. koma di dalam kehidupan ini. Jadi harus ada terusannya apa. Ya, Intinya shifting harus dong. shifting, Nah, harus jadi ada idenya apa nih buat antisipasi kan. taruhlah kita pagerin dulu nih ngomongnya di masalah area musik misalnya. Ya, ya. Musisi ini untuk yang misalnya belum punya brand banget, terus misalnya belum terima endorsan banyak, Ya. terus habis gitu belum dibiayain oleh Label? label atau ada sponsor gede yang sudah Oke. buka dan segala macam, enaknya gimana? Sosmednya belum ada monetize. Ya, sosmed belum monetize. Enaknya gimana enaknya? Ya kalau kebanyakan selama ini kan mungkin berharap bahwa pandemi ini cuma sebentar, terus dia balik lagi berkarya. Ternyata. Jadi, ternyata kan enggak. Kalau menurut ini, kemarinnya ada hasil riset di tempat saya tuh. Kalaupun dapat vaksin itu paling cepat 2 tahun. Dan Yes. paling aman 4 tahun. Guys, dengerin tuh. Nah, jadi kalau Masih dalam lama. dalam 4 tahun nggak ngapa-ngapain, cuma tetap berharap bakal manggung lagi.
habis. Jadi harus udah siap Ya, dengan sites Iya. sites project, Betul, usaha betul. yang kira-kira harus bisa mikir opsi mengembangkan. lain. Jadi mungkin waktunya sekarang yang tadinya nggak kepikiran ngelapak nih. Tapi Kayak gua, ini guys. Iya. mungkin kita dalam konteks musisi yang paling terdampak mungkin ya sama pandemi, karena kan ada beberapa musisi juga yang Yang nggak terdampak juga, Yang nggak terdampak tetap juga. aja meskipun dia online dapatnya juga banyak dan segala macam. mungkin gitu dia punya kan. pekerjaan yang lain, sebagai musisi itu sampingan misalnya kan. Ada juga yang kayak gitu. Ada yang udah dasarnya emang udah tajir. Ya. Ada juga yang emang setiap kali meskipun apapun itu dari internetnya dia udah dapat banyak Oh banget iya, langsung dari jadi YouTubers yang Jadi viewers YouTuber, banyak. jadi Jadi kita ini podcaster. cuma ngomongin yang terdampak, Yang ya. terdampak. Karena ada yang seperti itu dan jumlahnya Ada juga nggak sih sebenarnya cukup temannya banyak? Temannya Badan banyak. Lah gua aja terdampak, Nah. Cie. Gua juga merasa terdampak karena ada pengurangan yang cukup signifikan, Mbak. Oke. Gitu loh. Misalnya nih, Sering mulak banget ya, Iya, misalnya. iya. Yang mana yang demikian? Ya karena kan gini ya, aku tuh kan ada beberapa nih, ada konser yang bentuknya itu adalah konser yang memang bener-bener konseptif dari proyekku misalnya Oke. Syahrani and Queen Flowers. Tapi ada juga main session di mana itu adalah event-event yang bentuknya itu event tertutup. Oke. Nah, di mana event tertutup ini kan sekarang kan banyak dibatasi banget nih. Bahkan sempat terjadi tuh sama sekali nggak boleh kan itu kan pengumpulan kayak gitu. Jadi yang namanya office brand dan segala Yeah. macam itu nggak bisa mengadakan event-event seperti itu gitu, sehingga paling mentok tuh diakalin bahwa kitanya di studio terus disiarin di tempatnya mereka, tapi itu ternyata tidak terlalu solutif. Ya, Kalau katanya film yang itu yang ngebantu tapi dikit. gitu. Jadi bagi mereka itu ya tidak menimbulkan entertainment yang semestinya gitu, Ikannya sehingga kecil-kecil ya. nggak oke. Ya, kalau gitu. buat cewek beli lipstick aja kali gak cukup ya? Iya, jadi Tapi sekarang banyak loh yang jadi ngelapaknya apa? Apa? Ikan cupang. oh iya benar. Iya. Itu salah satu pilihan dan aku pernah baca berita, dengar berita itu katanya di sekitar Indonesia Timur tuh lumayan banyak yang jual ikan cupang tuh dan katanya lakunya itu sampai bisa menghidupi menggantikan biaya bulanan gitu. Jadi ada beberapa teman musisi yang mengambil langkah itu ya. Jadi bisnis ikan ah, cupang, jual tanaman apa? Janda bolong apa ya? Iya, Nah, itu. tanaman hias lah itu Tanaman banyak banget hias. emang mahal-mahal. Tapi itu kan sih. biasanya musiman yang kayak gitu. Ikan sekarang bisa tapi dimanfaatkan kan kan? ya Iya. untuk sementara Tapi iya. ini untuk Tapi- menutup saat iya. pandemi ini sih, mungkin Mbak. masa Transisi. transisi. Yes, transisinya Tapi- masih lama. Enggak, maksud saya dengan masa pandemi ini nggak cukup dengan transisi. Jadi dia harus berpikir yang lebih memang jangka jangka lebih- panjang, iya, jangka panjang. Ya oke lah. Misalnya kita bikin warung kopi plus misalnya acara diskusi setiap minggu misalnya itu mungkin tidak COVID pun bisa kita lakukan Betul. terus menerus misalnya gitu. Tapi itu juga kan ngambil lapak tapi di situ terjadi kerumunan, artinya gini loh, banyak pemainnya. Nah, itu juga bukan solusi. Oh Misalnya iya, sekarang ya semua karena orang warung kopi itu duduknya di cuma di mana? X, Ya. X X. gitu. Bedanya jauh ya. Udah berarti paling bener gue dong jualan sayur kirim ke rumahnya masing-masing. Wih. Iya. Oh, itu aman ya kan? Ya Aman itu sebenarnya jenis jualannya aja yang beda. Kan ada juga yang jualannya jualan kopi, ya jualan tanaman, ya jualan. Iya, itu. Ini tapi untuk teman-teman yang nonton nih ya, misalnya punya ide, karena ini nih kita bukan berarti di sini nih kita bukan menemukan solusi nih, kaburin nih, kita kabur aja kalau misalnya susah. Tapi kan Kita melempar masalah sebenarnya. kita melemparkan masalah kepada kalian, Jadi kita itu sangat ahli di masalah, mendatangkan masalah. melihat masalah. Tapi kalau kalian punya solusinya, ide-ide untuk solusi itu kalian tulisnya di bawah sini Ya. nih gitu. Tapi sebelum nulis subscribe dulu, Benar. like dulu, share dulu. Betul. gitu. Dengan itu caranya jadi kita bisa sharing apa aja manfaatnya dan termasuk juga ide-ide kalian itu adalah menjadi menjadi ide buat teman-teman yang Iya, lain untuk betul. meneruskan, karena Jadi ini pertanyaannya susah hari ini. Jadi meneruskan main musik atau buka lapak. Nah, itu Walaupun buka lapak terus bisnisnya apa, itu juga question mark. oh ya bener juga ya, karena tadi kalau misalnya bisnisnya itu menimbulkan keramaian, we cannot do that.
Iya. as Iya. well gitu ya. Iya. Jadi kita harus membuka bisnis yang kira-kira Aman. Aman. Tapi biasanya orang kalau kepepet itu jadi kreatif loh. Iya, Ada betul. aja tuh yang tadinya nggak kepikiran, sekarang kepikiran. itu kalau pas kondisinya atau dapat teman-teman yang memang suportif, Mbak. Oke. Ada juga yang enggak tuh, jadi rasanya kan lebih down, terus worry, terus ya bisa jadi terus ide-idenya jadi Mampet. mati Iya. gitu. Nah itu juga berbahaya banget. Apalagi kalau udah kebayang bill tagihan-tagihannya kan. Wah ini Definitely. gimana bayar? Definitely. Iya Ini kan? nutupnya gimana? Tapi apakah benar, Mas Mudia, kalau misalnya yang bisa berjalan itu hanyalah bisnis yang berhubungan sama daring? Nggak juga sih. Sebenarnya Tapi daring itu sebetulnya tools untuk memuluskan bisnisnya dia. Iya, buat promosi dan Iya, segala macam. Nah, karena kan itu yang paling orang sekarang belanja apa-apa semuanya via daring dong. sebenarnya sih porsinya yang bertambah. Jadi Betul. sejak dulu daring itu ada kan. Iya. Sementara manggung di panggung beneran off air, ya yang bikin konten kan juga tetap ada. Sekarang porsinya ke situ semua karena Iya. nggak bisa manggung. Betul. Kan. ya, oke. Nah sekarang kalau kita ngomongin misalnya buka usaha misalnya ya, buka usaha selain kita berkesenian. Kalau misalnya ini Mbak Ana pasti lebih banyak tahu Iya, nih karena iya. ada di area UMKM tuh Iya, Mbak. betul. Gimana tuh Mbak? UMKM tuh caranya gimana Mbak? Ya sebenarnya UMKM itu tadi ya ada yang terdampak, ada yang enggak. Ada yang 13% loh yang merasa bahwa ininya oplah bisnisnya malah naik di masa pandemi ini. UMKM nih berkaitan dengan koperasi apa enggak sih? Nggak selalu. Nggak selalu. Jadi selalu. UMKM tuh terpisah. Terpisah. Jadi koperasi itu sebetulnya hanya badan usaha yang umumnya menghimpun UMKM di dalamnya. Nah, kenapa orang mesti berhimpun? Kita kalau ada dalam sebuah wadah, kan ada sharing, ada tukar menukar Yes, ini it's kan true. informasi, Info, Ya, info. lebih ya. cepat Lebih berkembangnya. berkembangnya daripada kita sendiri-sendiri. Dan Nah, juga produk-produknya bisa lebih betul. macam-macam. Nah, sama aja misalnya kalau kita buka lapak nih, kita sendirian nih jualan tadi jualan sayur nih. Orang jarang kan yang datang cuma mau beli sayur doang, tapi kalau ada beberapa lapak di sebelahnya, nah pengunjungnya juga banyak. Ya, karena dia sekalian ini, sekalian gitu. itu dan segala macam. Nah, itu gitu. yang harus I see. dipikirkan. Jadi kalau misalnya bikin ya katakanlah bisnis di luar dunia artis tadi, mungkin bagus juga sih berhimpun. Ya. Jadi, Tapi masing-masing how punya- hard untuk mengurus UMKM tuh mahal banget kah? Susah banget kah? Ya enggak sih, sebenarnya UMKM itu Syaratnya apa? Syarat. syaratnya. Kalau UMKM kan gini, UMKM itu dalam pengertian semua orang punya unit usaha dalam bentuk yang kecil kan. Nah, kemudian dia berhimpun tadi dalam bentuk koperasi. Kalau Mbak Rani bilang, kalau koperasi mudah sekarang, apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih dimudahkan. Bikin koperasi, Bikin koperasi. itu dengan himpunan berapa puluh Iya, orang berapa bisa orang. jadi gitu. Iya. I Tinggal see. tinggal browsing, lihat syaratnya. Nah, sekarang. kalau masuk UMKM itu sebenarnya ada batasan, maksudnya yang masuk UMKM itu permodalan berapa? Tiba-tiba yang di atasnya itu Sekarang kalau Iya. kita bicara UMKM tuh ada yang namanya kan unit usaha mikro. Sebenarnya ada lagi yang lebih kecil dari mikro, super mikro. Lebih kecil yang dan itu beberapa juta rupiah udah itu aja lebih banyak. udah bisa Iya. minta izin. Kalau kita bicara usaha di Indonesia 99% itu UMKM, hanya 1% yang usaha besar. Baru tahu kalau misalnya ada super mikro, tadi jawabannya Mbak Ana tadi itu ada super mikro UMKM. Mas Muda sebelumnya tahu nggak? Udah tahu nggak? Mikro tahu, Super super mikro. tahu. Tapi super mikro baru tahu nih. Tadi baru dijelasin jadi tahu oh di bawah mikro ada lagi berarti ya. Jadi boleh dengan modal Iya, kecil. modal kecil. Memungkinkan nggak kalau kita mau jualan CD? Ya boleh aja Tergantung kalau misalnya ya. CD bekas atau apa gitu kan. Oh kayak itu dong berarti pasar-pasar online gitu. Iya. Jadi Itu termasuk UMKM pada super mikro nggak? umumnya itu kan mereka yang tidak punya institusi, nggak Ya. punya izin, nggak punya apa, tapi jualan gitu. Dan itu secara rutin ada dong, produknya ada, Yes. pemasukan ada. Cuma memang kekurangannya biasanya kan mereka tuh nggak bisa dijamin kontinuitas produknya. Yes. Terus kontrol, quality kontrolnya nggak ada. Benar-benar kayak gitu-gitu. lepasan gitu Benar-benar ya. lepasan. Tapi kan ada toko nyata yang
ada tokonya misalnya di mana Pacenongan misalnya ya. Ada. Nah, tapi dia buka di pasar online juga Iya, gitu. kan sekarang Kalau orang sekarang umumnya kayaknya gitu deh. begitu. Iya, iya, maksudnya kan berarti ada izin, ada kualitas, ada apa segala Iya, macam kalau kan. itu oke. Itu mungkin masuknya yang Masuk mikro dan atau yang kecil. biasa gitu. Kan Jadi itu bukan yang super UMKM mikro. itu kan usaha mikro, kecil dan menengah. Oke. Oh, Tapi jadi itu tadi misalnya menengah. Kalau menengah itu sudah di atas 50 miliar ya. I see. Ini. Super mikro ini kita ngomongin berapa nih Bener-bener angkanya? yang orang yang baru memulai berbisnis, yang modalnya mungkin kan kemarin ada bantuan pemerintah 2,4 juta tuh. Oke, berarti Ya. dengan start kecil seperti Ya, itu, kecil itu bisa berusaha bergerak. putar. Nah, itulah Gitu. yang- Alright, so jadi gini nih. Kalau misalnya seneng banget nih ya kita bisa dapat info kayak gini, jadi teman-teman dan berada di daerah mana aja Ya. mungkin bisa start kalau misalnya mau banting setir Iya. misalnya. Tapi kan gini Mbak, kepada siapa harus ngecek mengenai adanya gimana caranya, maksudnya daftarnya setiap daerah ataukah setiap jenis usaha atau kemana? tuh? Sebenarnya kita bisa mulai aja tanpa harus mendaftar dulu kemana-mana kan. Pokoknya mulai dulu Mulai gitu. dulu usahanya. Yang penting kan sebetulnya kalau berusaha itu gini, ada orang berusaha, pasarnya ada, baru dia bikin produk. Yes. Ada juga orang membuat produk, dia menciptakan pasar. Pasar, right? Nah, benar. itu yang sebenarnya yang bagus yang kedua ini. Kalau Menciptakan pasar. menciptakan pasar, nah, niche market. Jadi dia punya kekhususan. Betul. Seperti misalnya gini deh. Kalau misalnya aku mau bikin usaha makanan misalnya Ya, nih. ya. Nah, itu daftarnya berarti ke apa tuh, ke departemen yang membawain itu, kementerian yang membawain Itu kalau atau mau gimana? ikut gabung dalam organisasi UMKM. Aha. Artinya kan gini, itu kan bukan keharusan sebetulnya kan. Setiap orang bisa berusaha tanpa harus tergabung ke situ. Cuman kenapa orang biasanya ikut berorganisasi, karena tadi dia punya nilai tambah ketika dia bergabung di situ. Karena tentu informasinya lebih cepat. Misalnya, Memperluas market memperluas juga. market. Terus info-info mungkin bantuan dari pemerintah itu lebih cepat masuknya ke situ. Misalnya gini nih, ada orang yang punya usaha, katakanlah usahanya unik mungkin ya. Ya. Dia nggak mau orang lain tahu gitu. Kalau dia misalnya gabung dengan organisasi, Nanti saling kecolongan. sharing, ya, idenya dicolong Kecolongan atau ide. Iya. gitu. Iya, sebenarnya. Berarti usaha sendiri aja kalau kayak Iya. gitu. Susah ya. Ya sekarang nggak juga kan dengan online sekarang semua orang bisa kok tanpa harus bergabung dengan catatan bahwa dia yakin, namanya USP, Unique Selling Proposition. Apa tuh? Jadi Bahasa Inggris guys. jadi maksudnya gini, kita punya produk yang benar-benar unik yang orang lain tuh nggak bisa tiru. Itu sesuatu yang original, Ya, otentik. Berkaitan dengan taste-nya Iya, kita taste-nya, misalnya apa segala kayak gitu macam, khusus kita tuh punya ya. bumbu sendiri yang orang lain tidak bisa tiru. Atau desain tapi Nah, desain unik misalnya gitu. Nah, gitu. Kalau Punya itu kekhususan. kalau punya seperti itu tanpa harus bergabung dengan yang lain juga bisa. Toh online memungkinkan kita untuk mengakses semua. Oke, ini satu pertanyaan lagi. Kalau misalnya ini kita jadi ajang tanya jawab ya. Nah iya dong. Konsultasi. Kita harus dapetin info ini nih karena kita membahas gimana nih, apakah terus main musik musik. atau di kesenian atau Atau membuka banting toko setir. online, Ya. banting setir. Ya. istilahnya Ini ada banting hubungannya, setir. ada hubungannya sama dunia musisi gitu. Jadi misalnya UMKM itu apakah hanya produk dalam bentuk fisik, misalnya kayak CD, atau bisa dalam bentuk jasa juga? Dalam bentuk jasa juga bisa. Kan Jasa. sebenarnya UMKM itu hanya bicara tentang skala ekonomi dari usahanya. Oke. Dia nggak bicara ini produk, ini jasa. Nilai ekonominya Iya. gitu ya. Oke. Jadi misalnya kayak musisi kan dia bisa ngajar, which is sebelum pandemi juga udah dilakuin gitu kan. Gitu. Nah sekarang mungkin dia bisa membuat itu tadi menjadi lebih unik. Kalau selama ini ngajarnya mungkin secara offline gitu, kemudian dia bikin modul-modul yang dia pasarkan secara online, Ya. kan Nah, menjadi balik beda. lagi yang tadi berarti dengan adanya pandemi sebenarnya harusnya orang jadi lebih Lebih kreatif. kreatif. Ya karena kalau enggak kita Karena juga orang mungkin semuanya susah mengarah ke- untuk survive Betul. ya. Ya, karena semua orang mengarah ke tempat yang sama kan. Jadi di online itu sebenarnya kita akan bersaing dengan super banyak banget Iya, guys gitu. iya. Gak karuan. Ini mungkin juga dialami sama aja dengan kalau misalnya gini deh, kita ngelihat betapa banyaknya teman-teman bikin siaran YouTube. Tapi juga tidak semuanya itu bisa menjadi hits YouTube Iya, kan iya. gitu. Karena Iya. sama semuanya Iya. semuanya nyanyi, semuanya bikin musik, semuanya, jadi belum ada sesuatu yang Berbeda. yang berbeda sehingga orang mempunyai ribuan
pilihan dalam setiap jam sih. Iya. Untuk ngelihat itu apakah memutuskan mau lihat atau enggak gitu. Itu sebabnya emang banyak juga YouTubers meskipun bukan musisi nyanyi misalnya. Yeah. Atau banyak juga yang misalnya bikin acara lucu-lucuan aja. Ya. Yeah. Gitu Itu paling kan. banyak sekarang kayaknya ya. Karena itu mengarah supaya orang, intinya adalah supaya orang Nonton. memperhatikan gitu, karena mereka mengejar banyaknya penonton. Kayak ya. kita ini kan kita sebenarnya lucu-lucuan aja tapi Ini nggak lucu. banget. Kalau buat gue sebagai penyanyi mah ini lucu banget. Well, oke. Berarti UMKM itu mungkin bisa membantu kalau teman-teman cari tahu. Bisa di jadi setiap- solusi ya. Iya, bisa jadi solusi kalau cocok sama usaha kamu dan cocok dengan niat kamu untuk berorganisasi Iya. gitu kan. Terus ada lagi sebetulnya peluang lain. Apa Kalau tuh? misalnya kita nggak punya produk sendiri, nggak punya kreativitas, tinggal jadi reselling aja. Ya, betul. Terus ini kalau yang namanya organisasi kan berarti melibatkan banyak orang, banyak pihak gitu kan. Di situ juga mungkin bisa jadi ajang misalnya gue punya usaha ini nih, tapi butuh dana tambahan. Oh iya, Nah, bisa saling dilempar ke situ support kan. bisa kan. Bisa ngasih tahu, mungkin temennya bisa ngasih tahu juga, oh kemarin aku dapat nih Iya, dari sini. atau mereka gitu. sendiri nge-pull modal di situ mungkin dari beberapa orang. Bisa merasa, ngutang loh. Ya, Pikirannya ngutang bukan buat usaha. Memang kadang-kadang gini ya, itu kan mengandung risiko nih pasti ya. Apapun tuh mengandung risiko. Tapi ini mungkin adalah salah satu hal yang perlu kita pikirin, gitu kan? Untuk banting setir itu juga kan harus matang ya, Mbak. Ya, sebetulnya kan harus mulai dari mindsetnya dulu. Karena selama ini merasa, saya ini artis nih, saya ini pemusik, kok tiba-tiba saya mau banting setir jualan pecel tadi misalnya kan. Oh, enggak banget Ini gitu. aku pernah bercandaan kan, beberapa waktu yang lalu kan pernah ngobrol-ngobrol, Mas Mudia mengatakan jadi sebenarnya tidak hanya musisi aja yang terjadi banting setir Yeah. itu. Jadi ada beberapa orang-orang yang di kantor yang kena PHK. Yeah, Jadi mereka betul. juga melakukan hal yang Sama. sama. Jadi sebenarnya kondisinya itu sama. Sama. Gitu. Jadi selain memang regulasi itu kita di sesi yang sebelumnya, di edisi yang sebelumnya sudah kita colek kepada regulator gitu. Nah, di sini kita juga ngomongin berarti harus meningkatkan Dari diri sendiri. Iya. Ya, Ya, itu dimulai emang. dari mindsetnya, merasa bahwa ini bukan sesuatu yang hina dalam tanda petik, ya kan? ya dong. Ya kan, Ya ada kan dong. yang sering merasa, gue ini kan artis, masa gue jualan itu sekarang gitu. Ya nggak juga kali, semua orang Ya, sekarang. namanya usaha tuh dalam kondisi pandemi ini aku Ya. rasa sih yang penting kita melakukan hal yang Betul. baik ya. Yang penting halal kan. Betul. Artis juga kan sebenarnya istilah artis itu salah kaprah juga. Ya, Artis itu kan Nah, itu boleh tuh nanti next tuh. untuk next. Iya, salah Berarti kaprah nggak usah banget. dijelasin ya. Jelasin dikit boleh supaya nanti teman-teman bisa mengikuti yang next. Jadi siapa artis tahu. kan ya yang namanya seniman. Iya. Artis itu seniman. Dia penyanyi, dia pemusik, dia pelukis, dia penari, itu artis. Kalau yang Pantomim, whatever. kalau yang artis yang mungkin tanda petik. Populer. Yang sering di TV, Seleb, maksudnya yang tuh kalau yang seleb. zaman sekarang itu yang sering di TV. itu selebritis. Iya. Ya itu tuh, tapi itu malah justru mereka sebenarnya yang bisa dapat peluang banyak Ya. karena mereka Enggak semua berada di- selebritis itu artis. Ya, Ya, betul, betul. Karena politisi juga bisa jadi selebritis. Betul. Menarik Ya kan? nih. Kita panggil politisi dulu nanti next. Jadi kita panggil politisi dulu nih. Ya kan, siapa tahu dia ngartis ya nggak guys? Kita panggil politisi yang bisa ngasih bansos ya. Dor. Jadi gini, apa benar misalnya kalau kita sudah mengikuti apa namanya organisasi terlalu organisasi. Inggris guys, susah. Organisasi UMKM ini apakah benar ini bisa menjadi apa namanya itu penopang kehidupan kalian? Nah, itu aku jawabannya nggak tahu, aku mau kabur dulu aja. Mau kabur Nggak tahu, pokoknya nggak ngerti. Pokoknya tinggalin komen ya kalau Iya, buat iya, masukan. iya. Gue nggak ngerti kalau itu kalian yang tahu semua, jadi gue kabur dulu. Dia kabur. Kabur deh, ya udah sampai ketemu lagi ya di Gua episode kabur. berikutnya. Gue tinggal sendiri nih, aduh mana nih, ya udah deh, udah ya, sampai besok.
these things come love. I just can't handle with these things. Love, love.